Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Apakah kalian sehat? Ya, harus sehat ya. Oke, sekarang aku ingin membacakan kepada kalian untuk temanya adalah seseorang yang datang dengan versi terbaiknya. Datang dengan versi terbaiknya. Kita akan lihat di sini. Yang datang dengan versi terbaiknya. Jangan lupa ini adalah pembacaan untuk general reading. Jadi kalau mau personal silakan buka deskripsi, di sana ada kontak saya. Ya. Oke, di sini kita bacakan untuk seseorang yang datang dengan versi terbaiknya. Aku bisa bilang ini adalah seseorang yang mungkin kalau aku lihatnya ya, dia mungkin agak beda jarak, ada jarak sama kamu. Rasanya dia tidak ada di dekat kamu, dia jauh tapi seakan terkoneksi. Karena di sini ada energi emosi atau energi air aku lihatnya, ya. Yang kedua, di sini orang ini adalah seseorang yang buat kamu itu terheran-heran sekaligus membuka pikiran kamu. Ternyata dia tuh punya banyak karakter. Ternyata apa yang kamu tahu dari dia adalah tidak seperti itu. Kamu udah pernah menyimpulkan nih, dia nih seperti apa, tapi ternyata aslinya nggak kayak begitu. Karakternya tidak seperti itu. Dia pakai karakter pancingan atau karakter yang berbeda sesuai dengan keinginan kamu, tetapi sebetulnya aslinya nggak kayak gitu. Jadi beda dari persepsi kamu. Di sini seseorang ini itu adalah teman curhat kamu juga loh, teman curhat kamu. Jadi suka ngomong dari hati ke hati walaupun random ya, walaupun random gak jelas gitu loh, tapi entah kenapa kamu tuh udah kepercayaan ngomong sama orang ini. Oke, beberapa di antara kalian untuk koneksinya mungkin terpisah, sempat ada berpisah ya. Ada beberapa di sini yang sudah berpisah, ada di sini yang jauh karena ada jarak aku lihatnya. Berpisah dalam arti ya mendewasakan diri masing-masing gitu. Kita lihat lagi ya. Orang ini sebetulnya ke kamu tuh antara bahaya dan gak bahaya. Jadi udah banyak yang ngingetin, jangan deh sama dia. Dia ini begini loh. Lu tuh gak dapat untung apa-apa dari sama orang ini. Banyak warning, ibaratnya gitu. Oke, di sini terlibat ya, bisa jadi ini mantan kamu ya, karena ada perpisahan. Seseorang yang pernah masuk ke dalam hidup kamu tapi random gak jelas. Udah pernah kenal sebelumnya, atau dulu pernah ketemu sekilas di masa lalu, entah kapan. Tapi kayak gak ada yang hubungan spesial gitu loh, cuman kayak, oh ya sempat temen atau apa. Gak asing-asing banget ya. Di sini aku melihat seseorang yang selalu sibuk atau ya sering ada masalah keuangan, orang yang money oriented, banyak kerjaan, super sibuk, terus rintangannya uang gitu loh, pekerjaan, pokoknya dia kalau disuruh kerja atau disuruh pacaran dia milih kerja gitu. Nah, di sini kalian tuh punya romantic feelings ya. Masih pengen eksplor kembali, masih ada rasa penasaran. Jadi orang yang datang di sini udah pasti adalah orang yang udah pernah kamu kenal dengan sikap-sikap yang aku sebutkan tadi. Kemudian kamu tuh sama dia tuh merasa kayak punya privacy gitu loh ya. Walaupun kalian berpisah tetapi kayak ternyata dia ini berbeda gitu loh. Itu yang kamu rasain ya. Orang yang datang dengan versi terbaiknya adalah orang ini lagi, seseorang dari masa lalu ya.
Apa yang ingin dibawa? Perubahan apa yang ingin dia bawa ke saat ini? Kita akan lihat. Oke. Rilis sakit hati ya, heartbreaking pain. Ingin ada penyembuh. Aku ngelihatnya lebih ingin ada penyembuh. Di sini dia berusaha untuk apa ya? Dia punya masalah nih. Dia punya masalah. Dia sempat down, ya, mungkin relationship, terus sesuatu yang buat dia kecewa. Itu membuat dia itu kayaknya sekarang sembunyi atau sembunyi tapi kayak nggak tenang gitu loh, sembunyi untuk menentukan gimana sih masa depan lebih baik. Jadi dia tidak terkoneksi dengan orang, jarang terkoneksi dengan orang. Terus di sini aku melihatnya ya, ada kartu justice, ada kartu karma. Berarti intinya orang ini, orang yang datang dengan versi terbaiknya adalah seseorang yang udah sedang pembayaran karma. Sudah atau sedang pembayaran karma. Jadi banyak konsekuensi di sini yang didapati sama dia. Nanti tergantung sama dia. Kalau seandainya memang karma ini memang muncul, maka gimana cara dia untuk membuatnya menjadi karma baik? Ya, karena kan biasanya yang kita bayar adalah karma buruk. Gitu. Kalau misalnya kita berbuatnya baik, ya karma ini juga akan jadi baik gitu. Tapi kalau kita buruk, ya karmanya sudah pastilah kita harus bayar. Oke? Kemudian di sini aku akan coba cek lagi. Orang yang datang dengan versi terbaiknya. Orang yang datang dengan versi terbaiknya. Ada kartu Six of Swords. Intinya begini, ketika dia datang, dia udah gak mau lagi ditanyain sama yang dulu-dulu. Aku udah mau menghilangkan memori-memori yang dulu. Jadi ketika dia datang sama kamu, jangan pernah diungkit-ungkit kembali, dan dia tidak mau mengungkit kembali apa yang sudah terjadi. Pengen benar-benar jadi orang yang baru dan menjalani proses pembayaran karmanya saat ini. Ya dijalanin aja lah. Ini ada dua kartu yang terbuka ya. Ada kartu Knight of Wands sama kartu Six of Cups. Dia melihat bahwa seseorang yang dia harus datangi duluan adalah seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah dia sayang, seseorang yang pernah dia cinta. Di sini dia nggak peduli ya, kamu keadaannya sekarang gimana. Itu dia mau datang. Karena kenapa? Dan bersama kamu, kalau kita punya memori, orang tuh udah kenal kita. Ibaratnya udah tenang lah, udah nggak perlu bicara yang banyak, nggak perlu kenalan dari awal. Orang yang bisa mendengarkan, orang yang udah tahu kita, udah kenal karakter kita. Ya, di sini dia tuh bisa mendapatkan ketenangan karena dengan kembali ke masa lalu, bertemu dengan orang yang sudah pernah dia kenal, which is kamu. Pikiran itu lebih damai, lebih fokus, lebih terarah gitu loh. Ini kan ada gambar orang seperti yoga atau meditasi ya. Dia merasa kamu tuh yang bisa kayak memberikan solusi mungkin, membantu dia dikit-dikit, memberikan sebuah gambaran, oh nanti lu harusnya begini nih. Karena nggak mungkin ya orang datang ucuk-ucuk, itu nggak ada tujuannya. Gitu. Itu pasti ada tujuannya, pasti ada niatan dan tujuan. Kartu Six of Cups menandakan banyaknya memories. Kenapa dia datang sama kamu? Karena memang secara sadar, secara aksi. Di sini ya dia bilang itu ada sebuah nostalgia. Memori berarti kan nggak bisa dilupain gitu aja. Tidak ada masa lalu maka tidak ada sekarang. Gitu. Karma itu kan juga ada perbuatan di masa lalu ya. Ya mungkin di sini dia mau bilang bahwa mungkin sebelumnya aku pernah dengan sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kamu. Dan aku tuh pengen sekarang itu berubah, bener-bener kayak membuang memori yang jelek gitu loh. Dia tuh datang itu untuk minta advice, minta dirangkul, minta diperhatikan, minta untuk dimengerti. Kita akan buka lagi di sini. Queen of Cups. Ada kartu Seven of Wands.
Four of Wands. The Hermit. Yang dia mau adalah orang yang mengerti dia, ya. Orang yang yakin akan dia, bahwa dia nih kali ini benar-benar serius. Karena di sini ada kayak insaf ya teman-teman, ada sadar. Jadi orang tuh lebih melihat ke diri sendiri. Dia bukan lagi jadi orang yang gegabah. Dia mengikuti dengan sabar progres dari pembayaran karma atau spiritualnya dia. Dia butuh orang yang mensupport, yang tahu bahwa ya, lu bisa dan lu mampu untuk melewati ini semua. Dia butuh orang tuh percaya, atau kamu percaya bahwa dia ini datang dengan niatan serius kepada kamu. Ingin rasanya dari dia menjalani hubungan dengan kamu tuh pelan-pelan aja. Dengan tenang, tanpa gangguan, gak usah diumbar-umbar. Ya hubungan kalian ini kalau aku bisa bilang hubungan yang sensitif banget. Dia nggak mau hubungan ini tuh diketahui banyak orang, jadi pembicaraan, nanti orang ada salah paham, orang itu nanti bisikin kamu yang enggak tentang dia, omongan-omongan jelek dari luar. Dia kayaknya mau proteksi itu. Ya, dia mau proteksi itu. Karena kan sudah ada pelajaran di masa lalu bahwa ya mungkin banyak orang, banyak pengacau di kehidupan kalian, di hubungan kalian ini. Ingin datang dengan damai, tenang, gak ada gangguan. Pelan-pelan tapi pasti aku lihatnya ya. Ada kartu trap, ada kartu restrict, ada pembatasan di sini. Dia sebelumnya merasa tidak berani melangkah. Dia sebelumnya merasa seperti tidak percaya diri. Ya, dia sangat tidak percaya diri di sini. Sebetulnya melangkah ini bahkan banyak sekali namanya sesuatu yang tidak dijalankan sesuai dengan rencana. Stuck aja. Nggak tentu arah. Dia butuh orang yang paham. Makanya dia pengen sembuh, dia pengen namanya ketemu sama orang-orang yang benar-benar bisa mensupport dia. Butuh orang yang berani, butuh orang yang oke, aku percaya sama kamu. Di situ baru dia melepaskan. Dia ibaratnya kayak apa ya? Kayak hilang spirit keberanian, teman-teman. Orang yang datang dengan versi terbaiknya ini, kalau aku bilang, dia sendiri itu juga tadinya nggak yakin bisa berubah gitu loh, dari keterpurukan ya, dari bayang-bayang kesalahan, terus mungkin banyak yang ya musuh atau seseorang yang dia percaya nggak taunya nyakitin, musuh dalam selimut, itu banyak sih cerita-cerita di sini kayak gitu. Makanya dia tuh down, kok ternyata begini ya, ternyata begini ya. Kan banyak pelajaran tuh di luar, banyak pengalaman lah selama ini. Bahkan ya selama tidak berhubungan dengan kamu, hidup dia juga naik turun. Makanya di sini dia bilang, aku tidak berani melangkah, aku takut melakukan suatu kesalahan. Aku pengen ada namanya lepas dulu lah dari namanya dari namanya keterpurukan ya. Makanya dia butuh orang yang benar-benar bisa melihat dan percaya. Jiwa kamu adalah jiwa yang aku cari. Menerima dan memahami ya, supaya cinta kita ini atau situasi hubungan kita ini bertumbuh. Dari waktu ke waktu kita akan bahagia dengan akhir yang happy ending jika kamu dan saya sama-sama punya empati yang besar dan cinta ya, dan jujur gitu loh atas hubungan ini. Sangat susah untuk menunjukkan bahwa aku tuh mencintai kamu banget. Dia bilang, aku sangat menghargai semuanya apa yang sudah kamu lakukan selama ini. Aku bisa melihat orang ini adalah bukan orang yang gampang menunjukkan perasaan juga.
orangnya tertutup ya, orangnya pasif gitu loh, bukan orang yang berani, bukan orang yang belak-belakan kalau ngomong. Ini lebih kayak dipendam sendiri gitu, kayak orang nggak bisa ngomong, entah lidahnya pendek atau ngomong itu jarang gitu loh. The devil ya. Ini orang secara jiwa memang mengikat kamu, dominasi. Jadi ini adalah memang dia bawa karma untuk kamu. Ini adalah hubungan karma. Ya, ada karma di masa lalu yang memang sebetulnya dia maju itu bawa karmanya ke kamu. Jadi nempel terus. Merasa nggak bisa dipisahkan sama kamu. Entahlah, kalau misalnya berpisah sama kamu, dia mungkin nggak tahu harus gimana. Three of Pentacles, kerjasama ya. Berbicara mengenai kerjasama. Makanya gini loh, dia itu ada the devil-nya. Sisi the devil itu kayak sisi ketergantungan. Selalu terkait sama kamu, nggak tahu gimana. Makanya di sini dia tuh kayak memikirkan caranya gimana dia itu bisa ada aja koneksi sama kamu. Sebetulnya tuh itu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia itu pengen terikat sama kamu, pengen serius sama kamu. Ya mungkin dia datang dengan melakukan penawaran atau ya kerjasama, yuk kita sama-sama ini, sama-sama itu, melakukan hal bersama, ya kayak begitu. Itu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia care sama kamu. Ini orang agak unik ya, bukan tipe-tipe orang yang gampang bicara aku cinta kamu dengan mudah, tapi mesti dipaksa dulu gitu. Ada kartu Knight of Cups, ada kartu Page of Wands, ada kartu Judgment, ada kartu Page of Pentacles, dan ada kartu Seven of Swords ya. Di sini aku melihatnya dia ingin membuka lembaran baru. Cara apapun itu dia akan lakukan ya. Mau seresiko apapun itu akan dilakukan. Dan di sini dia tuh kayak merasa sudah sadar gitu loh. Aku tuh tidak bisa stuck terus gitu loh. Kalau misalnya memang aku punya perasaan, aku tuh ingin menunjukkan sama kamu apapun resikonya di sini. Yang penting dia bilang sama kamu bahwa, ini loh aku udah keseriusan sama kamu. Ya. Aku bisa yakin teman-teman, orang yang di sini datang itu dengan niat baik. Karena kita bicara mengenai apa? Kita bicara mengenai sifat yang terbaik. Ya, sifat yang terbaik. Jadi kalau aku bisa bilang the best version. Berarti nggak ada yang main-main di sini. Kita punya Capricorn. Kita punya Virgo. Kita punya Aries, kita punya Cancer. Oke, ulang lagi. Kita punya Gemini. Oh, Capricorn kuat ya, teman-teman. Oh, Capricorn kuat. Kita punya Leo. Tuh, Capricorn lagi. Oh, Capricorn. Pengen nampil sekali. Sagittarius. Dan satu lagi. Aries sudah. Capricorn sama Aries kuat, teman-teman. Dan Taurus, ya. Jadi, itu adalah Sun Moon Rising. Kalau aku bilang Sun Moon Rising berarti bukan dari zodiak. Kamu mesti cek, itu ada aplikasinya, cek Sun Moon Rising dia apa. Tapi harus tahu tanggal lahir dia dan jam lahirnya berapa. Kadang-kadang misalnya aku sunnya ada di mana ya, Cancer gitu. Tiba-tiba
risingnya Gemini, mungkin kayak gitu, atau risingnya kemana itu ada gitu. Jadi sun moon rising ya, itu yang aku bacain, energi-energi itulah. Kalau misalnya energi zodiaknya aja itu nggak pakem. Jadi cek sun moon risingnya, apakah dia misalnya dia Scorpio, risingnya itu di Sagittarius. Nah, harus cari itu, karena zodiak itu bukan satu-satunya jadi utama, banyak faktor. Ya, di sini ada huruf K, ada huruf T, ada R, ada X, L, G, A, Q, J, W, S, dan Z. Inilah untuk pembacaan kamu teman-teman malam ini. Semoga kamu happy, semoga kamu dijauhkan dari pacar-pacar yang suka berdebat ya, hubungan yang tidak sehat juga. Bebaskan diri kamu, mulai tarik kembali dan kontrol dirimu sendiri. Jangan hidup kamu dikontrol orang lain. See you and see you. Selamat malam and bye-bye.